Tahu gak sih, agar hasil penelitian kita dapat diketahui oleh orang lain, seorang peneliti dituntut untuk menyusun hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, orang lain dapat mengevaluasi hasil penelitian tersebut. Nah, sebelum membuat laporan penelitian, kita harus memahami syarat-syaratnya terlebih dahulu. Di antaranya adalah, yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditunjukkan. Contohnya, untuk sponsor, mahasiswa, atau masyarakat umum. Perlu diingat bahwa teknis penulisan untuk makalah atau media massa memiliki aturan yang berbeda dengan penulisan sebuah laporan penelitian, meski tema yang diangkat sama. Yang kedua, laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Hal ini sangat penting karena pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan penelitian dari awal hingga akhir. Yang ketiga, dalam mengemukakan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Hal ini dilakukan agar dapat dipahami oleh para pembaca dengan berbagai latar pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, laporan penelitian harus merupakan elemen penting dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas dan baik, benar dan sistematis sehingga mampu meyakinkan pembaca. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah. Untuk itu, dalam penulisan laporan penelitian harus mengikuti aturan penulisan ilmiah. Struktur laporan penelitian ilmiah menurut Burke dan Gale adalah, yang pertama, halaman judul. Halaman ini mencantumkan judul penelitian, penyusun nama lembaga, nama tempat, dan tahun penyusunan. Yang kedua, kata pengantar. Dalam kata pengantar, diuraikan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, siapa yang memberi sponsor, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan. Nah, yang ketiga, daftar isi. Daftar isi menunjukkan bagian-bagian dari laporan sehingga hubungan antara satu bagian dan bagian lain dapat dilihat. Tiap-tiap bab atau subbab dicantumkan dengan jelas sesuai dengan urutan dalam nomor halamannya. Demikian pula lampiran-lampirannya. Yang keempat, daftar tabel, gambar, dan grafik. Pada daftar ini, memuat judul-judul tabel atau gambar atau grafik yang ada dalam laporan tersebut. Daftar ini juga disusun berurutan sesuai nomor pada tiap tabel atau gambar atau grafik. Nah, dalam bagian laporan penelitian selanjutnya ada isi laporan, juga disebut body of paper. Dalam bagian ini memuat proses dan hasil penelitian dijelaskan secara lengkap dan rinci. Dalam bagian ini juga terdiri dari beberapa bab. Bab apa aja sih yang ada di dalam isi laporan? Yang pertama, ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Bagian ini berisi informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Untuk latar belakang, kita akan menulis alasan dalam memilih topik penelitian. Misal, kita ingin meneliti fenomena kesenjangan sosial. Kita harus memberitahu alasan mengapa fenomena kesenjangan sosial ini harus diteliti. Nah, caranya dengan menunjukkan data-data soal fenomena itu yang menunjukkan kalau fenomena itu tuh benar terjadi dan punya dampak sehingga layak untuk diteliti. Subbab yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menemukan masalah yang ada, bisa disebut problem. Terus langkah kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan, disebut root.
cause. Dan yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Biasa disebut problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Lalu subbab yang ketiga, pembatasan masalah. Pembatasan masalah secara umum adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Sebab yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh peneliti. Jadi, rumusan masalah itu memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh peneliti dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Selanjutnya, yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Artinya, tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Isi tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan seperti halnya rumusan masalah. Dan sebab yang terakhir, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian berisikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kegunaan penelitian juga berguna untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Berikutnya bab yang kedua, kerangka teoritis. Bab ini berisikan pengkajian teori yang dipergunakan dalam pembahasan penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa subjudul berikut. Yang pertama, penyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, perumusan hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Bab yang selanjutnya, bab yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bab ini menerangkan tujuan penelitian secara operasional. Pada bab ini juga menggunakan metode penelitian seperti pendekatan penelitian dan jenis-jenis penelitian yang akan digunakan. Lalu, apa sih pendekatan penelitian itu? Dan apa sih jenis-jenis penelitian yang akan digunakan? Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari permasalahan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan menggunakan analisis data statistik. Dan yang kedua, pendekatan kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam dengan menjabarkan hasil penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Lalu jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 5 macamnya. Yang pertama, ada jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Lalu yang kedua, penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini melakukan investigasi secara sistematis. Lalu yang ketiga, penelitian eksperimen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Lalu jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya. Lalu yang kelima, penelitian campuran, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Lalu pada bab yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisikan inti laporan penelitian yang ingin diketahui pembaca. Pada bab ini memuat data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan jelas, umumnya dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang variabel yang diteliti,
validitas instrumen penelitian, dan teknik analisis. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Dan saran didasarkan pada hasil penelitian peneliti dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil. Saran berupa langkah konkret atau tindakan yang diusulkan penelitian. Pada bab ini, kesimpulan harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Mempresentasikan laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang telah selesai disusun sebaiknya dipresentasikan di dalam forum diskusi kelas. Pada umumnya, terdapat 3 jenis diskusi, yaitu yang pertama, diskusi panel. Diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membahas satu topik yang menjadi perhatian umum. Dalam diskusi ini biasanya dihadirkan beberapa pakar, peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta lainnya. Kedua, simposium. Pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu masalah. Simposium menghadirkan beberapa pembicara dengan tujuan yang berbeda-beda. Diskusi dilakukan setelah masing-masing pembicara mengemukakan pendapatnya. Ketiga, seminar. Pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang. Ketua sidang ini biasanya seorang pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Seminar biasanya diakhiri dengan kesimpulan pendapat. setelah kita mengetahui apa itu isi laporan, selanjutnya dalam bagian laporan penelitian adalah penutup. Apa sih bagian penutup itu? Yang pertama, daftar pustaka. Pada bagian ini disebutkan semua buku, sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan peneliti. Yang kedua, lampiran. Lampiran memuat hal-hal yang perlu diketahui pembaca, meliputi format kuesioner, wawancara atau pengamatan, dan dokumen penting seperti foto atau naskah tertentu. Yang ketiga, indeks. Bagian ini berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada di dalam laporan indeks. Biasanya disusun menurut abjad. Untuk menyajikan sebuah presentasi, kita harus menyiapkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengetahui tujuan presentasi. Tujuan presentasi laporan penelitian adalah memberi informasi. Oleh karena itu, ketika menyampaikan presentasi, Anda harus mampu menyajikan hasil penting yang didapat dari penelitian dengan menunjukkan data-data yang mendukung. Lalu, yang kedua adalah mengetahui tempat yang disediakan. Mengetahui waktu yang disediakan. Kita harus mengetahui beberapa lama waktu yang diberikan untuk presentasi agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan pada umumnya. Waktu yang disediakan sangat terbatas, oleh karena itu presentasi hendaknya disajikan dengan ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Lalu yang ketiga adalah menjaga mental supaya tidak gugup saat melakukan sebuah presentasi. Menjaga mental agar tidak gugup saat melakukan presentasi. Oleh karena itu, kita sebaiknya melakukan latihan presentasi sebelum melakukan presentasi yang sesungguhnya. Fisik kita juga harus dijaga agar saat presentasi kita dalam keadaan sehat serta mampu mengontrol emosi ketika menerima pertanyaan dan masukan dari peserta diskusi. Dan yang keempat adalah memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. Lokasi seperti tempat presentasi maupun posisi kita dan pendengar harus diketahui. Selain itu, peralatan seperti file presentasi, laptop, komputer, proyektor LCD, layar, hingga printout presentasi, dan makalah yang akan dibagikan kepada peserta juga wajib disiapkan. Saat pelaksana presentasi, presentator harus memperhatikan teknik presentasi sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana yang santai tetapi tetap serius. 2. Menjaga kontak mata dengan peserta diskusi. 3. Memberi penekanan pada kata kunci yang dianggap penting. 4. Melontarkan pertanyaan untuk memancing partisipasi peserta diskusi. 5. Memberikan waktu bagi peserta diskusi untuk menyajikan presentasi dan pertanyaan atau masukan. Setelah melakukan presentasi, kita harus melakukan evaluasi. Caranya dengan membaca dan membaca kembali catatan saran dan kritik dari peserta diskusi.
Dengan saran dan kritik tersebut, kita dapat melakukan perbaikan dalam laporan hasil penelitian.